Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Jaya, pernahkah kita membayangkan seperti apa balasan Allah bagi hambanya yang hidup dengan penuh ketakwaan, keadilan, dan rasa takut kepadanya? Di balik kehidupan yang sederhana dan penuh pengorbanan, Allah menyiapkan kemuliaan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Salah satu kisah yang sangat menggetarkan hati adalah tentang istana megah di surga milik Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang hidupnya dipenuhi amanah, kejujuran, dan air mata ketakwaan. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi sebuah cermin untuk hati kita. Di dalamnya ada pelajaran tentang iman, tanggung jawab, dan bagaimana Allah memuliakan hambanya yang ikhlas. Dengarkan kisah ini dengan hati yang tenang, semoga menjadi pengingat dan penyejuk jiwa bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Tekan tombol like sebagai dukungan, dan bagikan video ini kepada orang-orang tercinta agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kebaikan. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu hari yang penuh ketenangan, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Wajah beliau berseri namun sorot matanya tampak dalam, seolah membawa sebuah kabar besar yang ingin disampaikan. Para sahabat terdiam menanti setiap kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, karena mereka tahu setiap ucapan beliau adalah kebenaran dan cahaya bagi hati. Dalam suasana itulah Rasulullah mulai menceritakan sebuah kisah tentang apa yang Allah perlihatkan kepadanya. Beliau menceritakan bahwa Allah memperlihatkan kepadanya sebuah istana di surga. Bukan istana biasa, melainkan istana yang sangat megah, indah, dan bercahaya. Keindahannya tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Dindingnya bersinar, seolah terbuat dari cahaya yang memantul ke segala arah. Sungai-sungai mengalir di sekitarnya dengan air yang jernih dan menenangkan. Udara di sekelilingnya dipenuhi kedamaian, jauh dari rasa lelah, sedih, dan gelisah seperti yang sering dirasakan manusia di dunia. Rasulullah melihat istana itu dengan penuh kekaguman. Beliau pun bertanya, untuk siapa istana ini? Maka datanglah jawaban yang membuat para sahabat terdiam ketika mendengarnya. Istana ini adalah milik Umar bin Khattab. Mendengar nama itu disebut, para sahabat saling memandang. Mereka mengenal Umar bin Khattab dengan sangat baik. Ia adalah sosok yang tegas, keras dalam membela kebenaran, dan tidak pernah berkompromi dengan kebatilan. Namun di balik ketegasannya, Umar adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Umar bin Khattab bukanlah orang yang hidup dalam kemewahan. Pakaiannya sering sederhana, bahkan terkadang penuh tambalan. Makanannya pun tidak istimewa, hanya sekadar untuk menguatkan badan agar bisa beribadah dan menjalankan amanah. Namun justru untuk orang seperti inilah Allah menyiapkan balasan yang begitu agung di akhirat. Hal ini menjadi pelajaran besar bagi para sahabat dan juga bagi kita, bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari apa yang tampak di dunia. Ketika kabar tentang istana itu sampai kepada Umar bin Khattab, reaksi yang keluar dari dirinya bukanlah rasa bangga atau senang berlebihan. Umar justru menundukkan kepala dan menangis. Air matanya jatuh karena rasa takut kepada Allah. Ia berkata dengan suara yang bergetar, "Apakah aku pantas mendapatkannya?" Kalimat ini keluar dari hati seorang hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya. Umar tidak pernah merasa amalnya cukup, meskipun ia adalah sahabat Nabi dan orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sejak masuk Islam, kehidupan Umar berubah total. Dahulu ia dikenal sebagai orang yang keras dan menentang Islam. Namun ketika cahaya iman masuk ke dalam hatinya, Umar menjadi pribadi yang luar biasa. Keimanannya begitu kuat, sampai-sampai ia tidak takut menyatakan Islam secara terang-terangan. Namun semakin kuat imannya, semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Umar memahami bahwa iman bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang tanggung jawab dan ketundukan kepada Allah. Umar sering merenung di malam hari. Ketika kebanyakan orang terlelap dalam tidur, Umar justru berdiri salat, memohon ampunan kepada Allah. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan. Ketika sampai pada ayat tentang azab dan neraka, tubuhnya gemetar dan air matanya mengalir. Ia khawatir jangan-jangan amalnya belum cukup untuk menyelamatkannya di hadapan Allah. Umar selalu merasa bahwa surga adalah anugerah besar yang tidak bisa diraih hanya dengan mengandalkan status atau kedudukan. Ketika ia diangkat menjadi khalifah, rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Umar memahami bahwa jabatan bukanlah kehormatan,
melainkan ujian. Ia sering berkata bahwa seandainya seekor keledai tersandung di Irak, ia takut Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya. Kalimat ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawab Umar sebagai seorang pemimpin. Ia tidak melihat kekuasaan sebagai jalan untuk menikmati dunia, melainkan sebagai amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Istana megah di surga yang diperlihatkan kepada Rasulullah itu seakan menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan keikhlasan hambanya. Namun Umar sendiri tidak pernah merasa aman dengan janji tersebut. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan, tetap menangis dalam doa, dan tetap merendahkan dirinya di hadapan Allah. Umar tahu bahwa Allah Maha mengetahui isi hati, bukan sekadar melihat apa yang tampak di luar. Bagi Umar, dunia hanyalah tempat singgah sementara. Ia tidak ingin hatinya terikat pada gemerlap dunia. Setiap kali ia melihat kemewahan, ia justru semakin ingat bahwa semua itu akan ditinggalkan. Yang akan menemani manusia di alam kubur hanyalah amal perbuatannya. Karena itu Umar lebih memilih hidup sederhana dan memperbanyak amal kebaikan. Ia tidak ingin istana di dunia, karena ia berharap Allah benar-benar menyiapkan istana terbaik untuknya di akhirat. Kisah tentang istana megah di surga milik Umar bin Khattab bukanlah sekadar cerita tentang keindahan surga. Kisah ini adalah cermin bagi hati kita. Ia mengajarkan bahwa orang yang paling layak mendapatkan kemuliaan adalah orang yang paling takut kepada Allah. Umar tidak mengejar surga dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Ia tidak merasa dirinya istimewa, meskipun Allah dan Rasul-Nya memuliakannya. Dalam setiap langkah hidupnya, Umar selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah Allah ridha atau tidak? Inilah yang membuat hidupnya penuh makna. Ia tidak mencari pujian manusia, karena yang ia cari hanyalah penilaian Allah. Istana megah di surga itu seakan menjadi pesan bahwa Allah melihat kejujuran hati, air mata dalam doa, dan perjuangan yang dilakukan dalam diam. Bab pertama kisah ini mengajak kita untuk merenung. Jika Umar bin Khattab yang dijanjikan istana di surga saja masih menangis karena takut kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan kelalaian? Kisah ini bukan untuk membuat kita merasa putus asa, tetapi justru untuk membangunkan hati kita, bahwa siapapun kita, jalan menuju kemuliaan di sisi Allah selalu terbuka selama kita mau merendahkan hati, memperbaiki diri, dan berjalan dengan penuh ketakwaan. Setelah kisah tentang istana megah di surga itu tersebar di kalangan para sahabat, kehidupan Umar bin Khattab justru semakin dipenuhi rasa takut dan kehati-hatian. Janji surga tidak membuatnya merasa aman, sebaliknya justru menambah beban di hatinya. Umar memahami bahwa kemuliaan di akhirat hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar menjaga amanah dan berlaku adil. Sejak saat itu setiap hari yang ia jalani selalu diiringi dengan muhasabah, menilai dirinya sendiri sebelum kelak Allah menilainya. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah tidur nyenyak ketika rakyatnya masih menderita. Di malam hari saat kota Madinah mulai sunyi dan lampu-lampu rumah padam, Umar sering keluar seorang diri. Ia berjalan menyusuri jalanan yang gelap, bukan untuk menunjukkan kekuasaannya, tetapi untuk memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang terabaikan. Umar ingin melihat langsung keadaan mereka, tanpa pengawal, tanpa sorotan, hanya dirinya dan Allah yang menjadi saksi. Pada suatu malam, Umar mendengar suara tangisan anak kecil dari kejauhan. Tangisan itu panjang dan menyayat hati. Umar berhenti dan mendekat, lalu melihat sebuah rumah kecil yang sederhana. Di depan rumah itu, seorang ibu tampak gelisah, sementara anak-anaknya menangis kelaparan. Umar bertanya dengan lembut, "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?" Perempuan itu menjawab dengan suara lemah bahwa mereka sudah seharian tidak makan. Kesuaannya memasak air dalam panci, berpura-pura seolah ada makanan, agar anak-anaknya tenang dan tertidur. Mendengar hal itu, hati Umar terasa seperti diremas. Ia tidak marah kepada ibu itu, tetapi marah kepada dirinya sendiri. Baginya tangisan anak-anak itu adalah bukti bahwa ia belum sepenuhnya menunaikan amanah sebagai pemimpin. Tanpa banyak bicara, Umar segera berlari menuju Baitul Mal. Ia mengambil gandum dan minyak, lalu memikulnya di pundaknya sendiri. Salah seorang pelayan melihat hal itu dan menawarkan bantuan. Namun Umar menolak. Ia berkata dengan tegas, "Apakah kamu mau memikul dosaku di hari kiamat?" Kalimat itu keluar dari hati yang benar-benar sadar akan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Umar kembali ke rumah ibu tersebut dan langsung memasak makanan dengan tangannya sendiri. Ia meniup api, mengaduk masakan, dan memastikan anak-anak itu benar-benar kenyang. Ketika anak-anak itu tertawa dan tersenyum,
barulah Umar merasa sedikit lega. Namun setelah itu ia menjauh dan menangis dalam diam. Ia menangis bukan karena lelah, tetapi karena takut. Takut jika masih ada rakyat lain yang menderita tanpa sepengetahuannya. Keadilan Umar tidak hanya terlihat dalam kepeduliannya kepada orang miskin, tetapi juga dalam ketegasannya menegakkan hukum. Ia tidak pernah membedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kerabat dan orang asing. Jika ada yang bersalah, maka hukum ditegakkan sesuai aturan Allah. Bahkan ketika putranya sendiri melakukan kesalahan, Umar tidak ragu untuk menegurnya. Baginya, keadilan adalah pondasi iman, dan ketidakadilan adalah awal kehancuran. Umar sering berkata bahwa jabatan adalah ujian paling berat. Ia khawatir kekuasaan akan membuatnya lalai dan lupa diri. Karena itu, ia selalu hidup sederhana. Rumahnya tidak berbeda dengan rumah rakyat biasa. Pakaiannya tetap kasar dan bertambal. Ia tidak ingin hatinya terikat pada dunia, karena ia tahu dunia bisa menipu. Ia takut jika terlalu mencintai dunia, maka istana megah di surga yang Allah siapkan itu akan menjauh darinya. Dalam setiap keputusan besar, Umar selalu mengingat Allah. Ia sering mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, karena ia sadar bahwa dirinya bukan orang yang paling benar. Kerendahan hatinya inilah yang membuat kepemimpinannya penuh berkah. Umar tidak ingin dipuji sebagai pemimpin hebat. Ia hanya ingin kelak berdiri di hadapan Allah tanpa membawa penyesalan. Semakin lama Umar menjalani kehidupannya sebagai khalifah, semakin jelas bahwa istana megah di surga itu bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Istana itu seakan dibangun dari setiap air mata Umar di malam hari, dari setiap langkahnya menolong orang lemah, dari setiap keputusan adil yang ia ambil meski terasa pahit. Semua pengorbanan itu tidak terlihat oleh banyak manusia, tetapi tercatat dengan sempurna di sisi Allah. Bab ini mengajarkan bahwa kemuliaan Umar bin Khattab lahir dari kepeduliannya kepada sesama dan ketakutannya kepada Allah. Ia tidak membangun kejayaan dengan kekerasan atau kemewahan, tetapi dengan keadilan dan kasih sayang. Inilah jalan yang mengantarkannya pada kemuliaan sejati, jalan yang perlahan namun pasti, mengarah pada istana megah yang Allah siapkan di surga. Seiring bertambahnya usia dan semakin panjangnya perjalanan hidup Umar bin Khattab, rasa takutnya kepada Allah tidak pernah berkurang. Justru semakin hari hatinya semakin lembut dan penuh kehati-hatian. Umar sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Kekuasaan, jabatan, dan pujian manusia tidak akan dibawa ke alam kubur. Yang akan menemani seorang hamba hanyalah amal perbuatannya dan rahmat Allah. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Al-Quran. Ia tidak hanya membacanya, tetapi menjadikannya pedoman hidup. Setiap ayat tentang surga membuatnya berharap, namun setiap ayat tentang neraka membuatnya gemetar. Pernah suatu hari Umar jatuh sakit karena terlalu lama merenungi satu ayat tentang azab Allah. Ia merasa ayat itu seolah ditujukan langsung kepadanya. Dari sinilah kita memahami bahwa iman Umar bukan iman yang biasa, melainkan iman yang hidup dan selalu bergetar. Meski dikenal tegas dan berwibawa, Umar memiliki hati yang sangat lembut. Ia sering menangis dalam doanya, memohon agar Allah mengampuninya dan tidak menghinakannya di hadapan manusia pada hari kiamat. Umar tidak takut mati, tetapi ia takut jika kematiannya datang dalam keadaan Allah murka kepadanya. Setiap malam, ia bermunajat dan berkata, "Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai akhir dari segala ketakutanku kepadamu dan awal dari rahmatmu." Istana megah di surga yang Allah janjikan kepada Umar bukanlah tujuan utama hidupnya. Tujuan Umar hanyalah ridha Allah. Ia tidak beribadah demi balasan, tetapi karena cinta dan takut kepada Allah. Namun justru karena keikhlasan, itulah Allah memuliakannya. Umar mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang mengejar dunia, dunia akan menjauh, tetapi ketika seseorang mengejar Allah, dunia akan tunduk kepadanya. Di akhir hidupnya, Umar tetap hidup sederhana. Ia tidak meninggalkan harta yang berlimpah, tetapi meninggalkan teladan yang luar biasa. Ketika ajalnya semakin dekat, Umar berwasiat agar kelak ia dikuburkan secara sederhana. Ia tidak ingin diperlakukan istimewa. Baginya, kemuliaan sejati bukan terletak pada bagaimana manusia mengenangnya, tetapi pada bagaimana Allah menilainya. Kisah Umar bin Khattab adalah bukti bahwa istana megah di surga tidak dibangun dengan kemewahan dunia, melainkan dengan ketakwaan, kejujuran, dan pengorbanan. Istana itu dibangun dari setiap tangisan karena takut kepada Allah, dari setiap keadilan yang ditegakkan, dan dari setiap amanah yang dijaga dengan sepenuh hati. Bab terakhir ini mengajak kita untuk bercermin. Kita mungkin bukan Umar bin Khattab,
Tetapi kita memiliki jalan yang sama untuk mendekat kepada Allah. Jalan itu adalah keikhlasan, keadilan, dan kepedulian kepada sesama. Jika seorang hamba berjalan di jalan itu dengan sungguh-sungguh, maka rahmat Allah akan selalu terbuka. Istana megah di surga milik Umar bin Khattab bukan hanya kisah tentang satu orang, tetapi pesan bagi seluruh umat Islam, bahwa siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, selama kita mau kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, Allah Maha mampu mengangkat derajat kita. Semoga kisah ini menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengajak kita untuk memperbaiki diri sebelum datang hari di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Sebagai penutup dari kisah ini, kita belajar bahwa istana megah di surga milik Umar bin Khattab bukanlah hadiah karena kekuasaan atau nama besar, melainkan karena ketakwaan, keadilan, keikhlasan, dan rasa takutnya kepada Allah. Umar mengajarkan kepada kita bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya di hadapan Allah. Ia hidup sederhana, menangis dalam doa, dan memikul amanah umat dengan penuh tanggung jawab. Dari hidupnya kita memahami bahwa surga tidak diraih dengan banyak bicara, tetapi dengan amal yang jujur dan hati yang tunduk kepada Rabb semesta alam. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa jalan menuju kemuliaan di sisi Allah selalu terbuka, selama kita mau memperbaiki diri, menjaga iman, dan berusaha berlaku adil serta peduli kepada sesama. Allah tidak akan menyia-nyiakan satupun amal kebaikan. Jadikan kisah Umar bin Khattab sebagai cermin untuk menata hati, memperbaiki niat, dan menyiapkan bekal terbaik menuju akhirat. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh makna lainnya. Klik like sebagai dukungan, dan tuliskan komentar terbaikmu agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dan mengumpulkan kita kelak di surganya.